GB Living Bread, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Sudah siap untuk beribadah semuanya, amin? Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara dapat men-silent handphonenya agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Biarkan ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami dapat tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi tempat di mana kami berada. Dan biarkan puji-pujian kami berasal dari hati kami yang terdalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara dapat bertepuk tangan, dapat berikan senyum kiri kanan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Amin. Dia baik Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk
untuk setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap pekerjaan tangan-Mu yang indah dalam hidup kami mau bersyukur Tuhan. Di saat situasi kami seperti ini, kami mau tetap bersyukur. Kami tetap mau menyembah Engkau. Sebab kami tahu kami di tangan Bapa kami yang kuat. Amin. Kami punya Bapa yang luar biasa menyayangi kami. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh punya kesehatan yang baik. Kami boleh bersama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarkan mulut kami Tuhan terus menaikkan puji-pujian bagi Engkau, menaikkan penyembahan bagi Engkau. Karena kami percaya, kami berharap hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan bersama, Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami agar kami siap untuk diajar, ditegur, dikuatkan. Biarkan kami punya hati sebagai murid, untuk kami mau mendengar, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat LB yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu. Kami percaya, saya percaya bahwa damai sejahtera sukacita Tuhan ada pada diri kami, kita semua. Dan hari ini, hari perhentian yang kudus, kami duduk bersama untuk beribadah dengan Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Situasi dan keadaan dunia saat-saat ini, saudara tidak usah takut karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan memberi kepada saudara tepat waktu. Dan ketika saudara dan saya kita mengalami sesuatu masalah, atas izin Tuhan, itu adalah didikan Tuhan untuk kita semua. Pandemi yang terjadi ini jangan membuat iman percaya kita kendor, tetapi kita lebih setia dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita sudah melampaui perjalanan di tahun 2020 ini 226 hari, dan kita tinggal 137 hari lagi kita akan lewatkan tahun 2020 ini.
Saya percaya semua anak-anak Tuhan, jemaat Living Bread, ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan, karena saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi merupakan didikan Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Jangan takut, hidup di dalam Tuhan terus, dan mari kita dengar isi hati Tuhan. Kita berdoa bersama sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari perhentian kudus ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kuduskan hati pikiran kami, Roh Kudus berbicara untuk kami, buka hati kami, kosongkan hati pikiran kami dengan pikiran-pikiran dunia ini, tapi penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, dan berbicara, beri pengertian bagi kami. Kuduskan kami semua, berbicara untuk kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Pembacaan firman hari ini kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca dan saudara perhatikan dengan baik, dengarkan dengan baik. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memisingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang akan kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang mencengkam dengan virus yang luar biasa, yang manusia pun sampai hari ini belum sanggup mendapat vaksinnya. Tapi saudara percaya bahwa semua persoalan, semua masalah di kolong langit ini terjadi tidak mungkin tidak seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Hari ini saudara, permasalahan yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam diri kami semua, rumah tangga masing-masing. Tuhan izinkan kita semua ada di rumah untuk kita lebih setia menjaga hubungan kita dengan Tuhan, agar kekristenan kita menjadi kuat untuk mengalahkan roh-roh dunia ini. Untuk menjadi kuat sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Yesus, kita hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita memiliki yang pertama disiplin rohani. Kisah ini disampaikan oleh Paulus untuk saudara dan saya, firman Tuhan ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kekristenan tidak ada jalan pintas. Maka kekristenan digambarkan sebagai seorang petani, sebagai seorang olahragawan, dan sebagai seorang perwira. Seorang olahragawan tidak mungkin ujuk-ujuk dia menjadi juara tanpa latihan, tanpa disiplin yang sungguh-sungguh, baru dia bisa mendapat hasil yang dia harapkan. Begitupun petani, tidak ujuk-ujuk dia mendapat, dia akan panen tanpa dia bekerja keras untuk mengolah tanah, mengolah pupuk, bahkan juga menyemai bibit untuk dia mendapatkan hasilnya. Seorang perwira pun demikian. Saudara, apa yang sudah tadi saya katakan, bahwa kekristenan tidak memiliki jalan pintas. Untuk itu kekristenan harus memiliki disiplin rohani, ya. Dan kekristenan digambarkan sebagai seorang petani, seorang olahragawan, dan seorang perwira, karena kekristenan tidak punya jalan pintas. Saudara tidak akan sanggup disiplin rohani apabila saudara tidak berdoa. Ya, Tuhan ingatkan di dalam Lukas 22 ayat 40 dan 46, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Kenapa engkau tidur? Hendaklah engkau bangun dan berdoa, supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ingat saudara-saudara, doa adalah
isi hati Tuhan. Saudara menyampaikan, saudara ajak Tuhan untuk bersama-sama dengan engkau. Tuhan ingin ada suara dari anak-anaknya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan ingin agar saudara berkomunikasi terus-menerus dengan Dia. Hari ini saudara, kekristenanmu menjadi kuat apabila yang pertama, saudara memiliki disiplin rohani. Kekristenan tidak ada jalan pintas. Makanya Paulus kisahkan sebagai seorang petani, sebagai seorang olahragawan dan seorang perwira. Kekristenan tidak ada jalan pintas tanpa engkau disiplin rohani. Disiplin rohani adalah segala-galanya yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ada hubungan terus-menerus dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, saudara harus minta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu harus ada dalam kehidupan saudara. Karena Dia pribadi Bapa, Dia pribadi Yesus yang 24 jam ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Dia akan menjaga engkau dalam kehidupan saudara menjalani hidup ini agar tetap setia dengan Tuhan. Untuk memiliki disiplin rohani, seseorang percaya, seorang Kristen tidak mungkin kuat kalau dia tanpa dia mengundang Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara lihat Stefanus dirajam, Stefanus diperintahkan untuk menyangkal Tuhan, tapi dia tidak. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kehidupannya, dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tidak akan murtad dalam segala perkara, dalam hal apapun, dalam persoalan yang seizin Tuhan untuk dalam pendidikan saudara dan saya. Saudara dan saya akan kuat, bahkan ada jalan keluar karena ada pribadinya selalu bersama-sama dengan saudara. Untuk itu di hari perintianmu yang kudus ini Tuhan, ajari kami untuk kami lebih melekat dengan Engkau lewat Roh-Mu. Oh Tuhan, tolong jemaat LB agar kami semua senantiasa bersekutu manis dengan Engkau. Roh Kudus tolong kami. Untuk itu saudara perhatikan Rasul Paulus, ya. Dia seorang yang luar biasa. Ya, dia rasul yang luar biasa. Kasih karunia yang Tuhan karuniakan, ya, bagi saudara dan saya dan juga bagi dia. Itu buktinya nyata. Dia sebelumnya adalah seorang penjahat, seorang yang menyiksa jemaat-jemaat, ya, seorang yang menghukum jemaat, yang menghancurkan pelayanan-pelayan pada zaman gereja mula-mula. Tetapi Tuhan, kasih karunia Tuhan berlaku untuk semua. Ingat saudara-saudara, Tuhan bayar harga di kayu salib untuk saudara dan saya. Bukan untuk saudara dan saya aja, untuk semua umat manusia. Pandanglah salib itu dan berkata, Tuhan, itu yang Engkau buat bagiku. Apa yang aku buat bagimu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, disiplin rohani. Ya, saudara harus menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara harus mengadakan peperangan rohani. Seorang percaya kalau tidak mengadakan peperangan rohani tiap hari, saudara tidak akan mampu mengalahkan dunia ini. Karena firman Tuhan sudah mengatakan hal demikian. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 8, di situ dikatakan bahwa iblis mengaum-ngaum bagaikan singa untuk siap menerkam siapa saja, ya, anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu saudara, gereja, saudara, saya, kita harus mengadakan peperangan rohani tiap hari. Karena kita tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa peperangan rohani. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10, 11 dan 12. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara perhatikan ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara perhatikan, ya, firman Tuhan hari ini untuk saudara dan saya. Perlengkapan senjata Allah itu perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Jemaat LB, mari kita perlengkapkan diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, agar kita semua bisa menjadi orang Kristen yang kuat, orang percaya pengikut Yesus yang kuat, yang setia dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena peperangan rohani saudara harus laksanakan tiap hari. Karena Alkitab sudah berkata bahwa iblis mengaum-ngaum bagaikan singa
untuk siap menerkam siapa saja, termasuk saudara dan saya. Untuk itu peperangan rohani perlu saudara adakan. Dengan apa saudara mengadakan peperangan rohani? Dengan kenakanlah perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, yaitu doa saudara, disiplin rohani saudara. Ya, undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu merupakan peperangan rohani yang setiap hari saudara kerjakan. Kalau tidak, saudara dan saya bisa binasa. Ya, saudara dan saya tidak kuat melawan dunia ini. Tetapi saudara menjadi orang Kristen yang kuat, ya, saudara harus mengadakan peperangan rohani. Yang keempat, ya, sebagai orang Kristen yang kuat, saudara harus menghasilkan buah. Berarti saudara bekerja di ladang Tuhan dalam profesi apa saja saudara. Saudara mau bekerja untuk Tuhan di dalam profesi apa saja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak, sebagai apa saja yang saudara kerjakan. Kerjakan itu menjadi pelayanan bagi Tuhan. Hari ini saudara perhatikan, kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7. Tuhan perintahkan, menyampaikan kepada saudara dan saya untuk melekat dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk menghasilkan buah. Perintah untuk menghasilkan buah. Jadi jangan saudara hidup di dalam keselamatan untuk diri saudara sendiri, tapi saudara harus terbeban untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang paling mulia bagi saudara dan saya, bagi anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Untuk itu saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, hasilkan buah, hasilkan buah. Di mana saudara ada, saudara bawa terang Kristus, saudara jadi alatnya Tuhan, saudara membawa cahayanya Tuhan, terangnya Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, di situ wajah Tuhan Yesus yang nampak, bukan saudara yang nampak. Yakini itu saudara, dan saudara diberkati luar biasa. Ketika saudara menghasilkan buah, Tuhan memberkati saudara. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkar. Yohanes 15 ayat 7 ini mengingatkan saudara melekat dengan Bapa, melekat dengan Yesus, agar saudara menghasilkan buah. Dan ketika saudara menghasilkan buah, saudara diberkati. Kita buka Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, menerima untuk apa? Untuk menghasilkan buah, bukan untuk saudara sendiri, ya, tapi untuk menghasilkan buah. Di mana saudara pergi, apapun yang saudara terima sebagai kehidupan saudara, apapun yang saudara jalani, jadikan itu hasil, itu alat untuk menghasilkan buah. Ya, jadi jemaat misi, mari saudara-saudara, jemaat LB, bahkan siapa saja yang menyaksikan program ini, ibadah ini, mari kita menghasilkan buah sebagai anak Tuhan. Nah, menghasilkan buah. Ya, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 11 ayat 6, bagi yang melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Ada amin saudara? Hari ini saudara, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, marilah kita, ya, hidup di dalam disiplin rohani yang pertama. Yang kedua, kita minta Roh Kudus. Ya, Daud saja minta kepada Bapa supaya jangan Tuhan ambilkan roh Tuhan dari dirinya, karena dia paling takut, ya kan? Manusia hidup tanpa Roh Kudus, dia tidak akan mampu mengalahkan dunia ini. Ya, kemanapun dia pasti akan jatuh dan bisa murtad. Saudara, tadi saya ingatkan Stefanus dirajam, disiksa, dan diperintahkan untuk menyangkal Tuhan, tapi tidak, karena ada Roh Allah dalam dirinya. Dia bahkan mendoakan, mohon ampun kepada mereka-mereka yang menyiksa dia dari Tuhan. Yang ketiga, ya, saudara harus mengadakan peperangan rohani. Tanpa orang percaya, tanpa mengadakan peperangan rohani, saudara akan dikaplok oleh iblis. Karena apa? Iblis mengaum-ngaum. Gereja harus mengadakan peperangan rohani. Jemaat harus mengadakan peperangan rohani. Tiap rumah tangga harus mengadakan peperangan rohani. Pribadi-pribadi anak Tuhan harus mengadakan peperangan rohani. Dan yang keempat, kita harus pergi untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Jangan saudara menerima kasih karunia itu untuk saudara sendiri, tapi kasih karunia itu bagi semua orang. Itulah janji Tuhan. Saudara bisa bayangkan Paulus dengan sifatnya, dengan kekejamannya, tapi Tuhan memilih dia. Dan sampai hari ini,
saudara bisa kenal firman ini, bisa tahu isi hati Tuhan lewat apa yang dia tulis dan apa yang dia kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati kita semua. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman dan untuk seluruh jemaat LB. Bapa di surga, kami bersyukur atas isi hati-Mu. Sempurnakan kami terus. Pelayanan kami LB diberkati, hamba-Mu suami istri diurapi, diberkati dalam memimpin jemaat. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan tolong, rumah tangga per rumah tangga Tuhan berkati. Ibu-ibu janda Tuhan tolong berkati. Orang yang berkesusahan Tuhan lawat, yang berkekurangan diberkati, yang lemah tubuh Tuhan sembuhkan, kuatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Firman-Mu juga telah menguatkan kami. Ajari kami untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Tawan terus roh kami, Roh Kudus. Bawa kami terus di hadirat-Mu. Dan taklukkanlah terus pikiran kami kepada pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Terimalah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan bagi-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, buka hatimu, arahkan wajahmu ke surga. Angkat tanganmu dua-dua dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau favor, kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Biar kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu senantiasa di dalam sukacita dan damai sejahteranya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.